Halo, perkenalkan nama aku Deiva Razefania dari kelompok 3 pengantar ilmu politik. Perkenalkan, nama saya M. Rafli Irham dari kelompok 3 ilmu politik. Nama saya Farl Fadliano dari kelompok 3 pengantar ilmu politik. Nama saya Muhammad Rehan dari kelompok 3 ilmu politik. Perkenalkan, nama saya Salma Safinatul Najah dari kelompok 3. Halo, perkenalkan nama saya Rosalia Nur Aisyah dari kelompok 3. Saya Noviara Tantri dari kelompok 3 pengantar ilmu politik. Saya Mariam Jamilah dari kelompok 3 ilmu pengantar politik. Menurut para ahli, Max Weber dalam bukunya Wirtschaft und Gesellschaft, kekuasaan adalah kemampuan dalam suatu hubungan sosial melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan dan apapun dasar kemampuan ini. Menurut Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan, kekuasaan adalah suatu hubungan di mana seseorang atau sekelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain ke arah tujuan dari pihak pertama. Barbara Goodwin, kekuasaan adalah kemampuan untuk mengakibatkan seseorang bertindak dengan cara yang bersangkutan tidak akan dipilih seandainya ia tidak dilibatkan. Dengan kata lain, memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya. Jadi, apa sih makna dari kekuasaan itu? Kekuasaan adalah kemampuan seorang pelaku untuk memengaruhi perilaku seorang pelaku lain, sehingga perilakunya menjadi sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan. Kekuasaan sendiri dapat berlangsung antara sekurang-kurangnya dua pihak. Jadi ada hubungan, relationship antara dua pihak atau lebih. Biasanya kekuasaan diselenggarakan melalui isyarat yang jelas atau disebut dengan kekuasaan manifest. Contohnya seorang manajer yang memerintahkan pegawainya untuk membuat laporan keuangan. Namun, kadang-kadang isyarat itu tidak ada atau biasa disebut dengan kekuasaan implisit. Contohnya adalah seorang pegawai memilih untuk mengerjakan laporan keuangan dibanding bermain HP karena takut dimarahi oleh manajernya. Kalau kita berbicara mengenai penyelenggaraannya, ada banyak kok cara penyelenggaraan kekuasaan. Salah satu upaya yang paling ampuh adalah kekerasan fisik, atau dapat dilakukan melalui koersi, yaitu ancaman akan diberikan sanksi. Atau salah satu upaya yang sedikit lebih lunak bisa berupa persuasi, yaitu proses meyakinkan, berargumentasi, atau menunjuk pada pendapat seorang ahli. Sedangkan salah satu cara yang lain bisa melalui pemberian ganjaran atau reward. Sumber-sumber kekuasaan yang pertama yaitu sarana paksaan fisik, keahlian, hukum normatif, status sosial, harta kekayaan, popularitas, jabatan, dan massa yang terorganisir. Adapun sifat-sifat kekuasaan diantaranya position power, kekuasaan yang melekat pada posisi seseorang dalam sebuah organisasi. Yang kedua, personal power, kekuasaan yang berada pada pribadi orang tersebut sebagai hubungan sosialnya. Jenis kekuasaan. Jenis kekuasaan terdapat 5 bagian. Kekuasaan balas jasa atau reward power. Kekuasaan balas jasa merupakan kekuasaan yang menggunakan balas jasa untuk mempengaruhi seseorang untuk bersedia melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya. Contohnya, diberikan gaji, upah, bonus, promosi, pujian, pengakuan, atau penempatan tugas yang lebih baik. Yang kedua, kekuasaan paksaan atau coercive power, yang mana kekuasaan ini lebih cenderung ke penggunaan ancaman, hukuman untuk mempengaruhi seseorang agar bersedia melakukan sesuatu sesuai keinginannya. Contohnya, adanya surat peringatan, penurunan gaji atau jabatan, bahkan pemberhentian kerja atau PHK. Lalu yang selanjutnya, kekuasaan rujukan atau reward power. Kekuasaan rujukan merupakan kekuasaan yang diperoleh atas kekaguman, karisma, dan kepribadian dari seorang pemimpin. Contohnya, seorang Gandhi, pemimpin spiritual dan politik asal India, memimpin banyak orang karena karisma dan kepribadiannya. Yang keempat, kekuasaan keahlian atau expert power. Muncul karena adanya keahlian atau
keterampilan yang dimiliki oleh seseorang. Seringkali seseorang yang memiliki pengalaman dan keahlian tertentu memiliki kekuasaan ahli dalam suatu organisasi meskipun dia bukan pemimpinnya. Contohnya, seseorang yang lebih berpengalaman dipercayai manajernya untuk memimpin karyawan lainnya. Lalu yang terakhir, kekuasaan sah, legitimate power. Kekuasaan sah berasal dari posisi yang dijabat oleh seseorang, baik itu dalam organisasi, birokrasi, ataupun pemerintahan. Kekuasaan sah adalah kekuasaan yang diperoleh dari konsekuensi hierarki dalam organisasi. Berarti seseorang yang menduduki posisi itu memiliki hak dan wewenang untuk memberikan perintah kepada bawahannya, dan bawahannya tersebut wajib untuk mematuhinya. Kekuasaan konsep Barat. Ada 4 konsepsi kekuasaan Eropa Barat, yaitu yang pertama, kekuasaan bersifat abstrak. Artinya kekuasaan hanya terlihat dari sebab akibat yang ditimbulkan dari kekuasaan itu sendiri. Yang kedua, sumber-sumber kekuasaan bersifat heterogen. Yang ketiga, akumulasi kekuasaan tidak ada batas-batasnya yang inheren. 4. Terakhir, dari segi moral kekuasaan itu bersifat ganda. Keempat aspek ini sangat bertentangan dengan gagasan kekuasaan dalam pandangan Jawa tradisional yang oleh dan konsepsi kekuasaannya juga dibagi menjadi 4, yaitu kekuasaan itu konkret. Walau kekuasaan tidak terwujud dalam diri seseorang manusia, tetapi terwujud dalam kayu, api, awan, dan batu. Yang kedua, kekuasaan itu homogen. Ini mengandung arti bahwa kekuasaan itu sama jenisnya dan sama pula sumbernya. Yang ketiga, jumlah kekuasaan dalam alam semesta selalu tetap. Konsepsi ini menurut Ben memiliki konsekuensi bahwa terpusatnya sebuah kekuasaan di satu tempat atau pada seseorang mengharuskan pengurangan jumlah kekuasaan di tempat lain dengan jumlah yang sebanding. Yang keempat, kekuasaan tidak mempersoalkan keabsahan. Kekuasaan konsep Timur. 1. Gerakan yang melingkar terjadi secara berulang-ulang dengan urutan historis, yaitu terpusat, terpancar, terpusat, terpancar. 2. Pentingnya kekuasaan terpusat. 3. Terpencarnya kekuasaan akan mengakibatkan penurunan kekuasaan sehingga kesejahteraan masyarakat dilihat dari sejauh mana kemampuan untuk memusatkan kekuasaan. Jadi hari ini saya akan menjelaskan perbedaan antara kekuasaan, kewenangan, dan pengaruh. 1. Kekuasaan adalah kemampuan mempengaruhi orang lain. Sumber kekuasaan dapat berupa kedudukan, kekayaan, ataupun kepercayaan. Kedua, ada kewenangan. Kewenangan mempunyai hak untuk mengeluarkan perintah, membuat peraturan, dan berhak untuk mengharapkan kepatuhan terhadap peraturannya. 3. Pengaruh. Pengaruh adalah kekuasaan terhadap orang yang dipengaruhi. Dapat dikatakan orang yang dipengaruhi terdorong untuk bertindak demikian. Jadi, apa perbedaannya? Kekuasaan adalah kemampuan untuk melakukan hal tersebut, sedangkan wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu, dan pengaruh adalah kekuasaan yang didapat setelah mempengaruhi atau membujuk seseorang.